semuanya, perkenalkan saya Syifa Mutiara Kanura Zahra. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum mikrobiologi acara 2 dengan topik isolasi mikroorganisme. Pada praktikum ini sumber sampel yang digunakan adalah tomat busuk dan tanah dengan metode isolasi berupa pour plate untuk bakteri dan scapeling untuk jamur. Prinsip dasar isolasi mikroorganisme adalah memisahkan satu jenis mikroba dari populasi campuran agar diperoleh kultur murni. Kultur murni sangat penting karena memungkinkan identifikasi sifat fisiologis, morfologi, dan genetik dari mikroorganisme secara lebih akurat. Pada praktikum ini, isolasi dilakukan dengan dua cara, yaitu pour plate untuk memperoleh koloni bakteri dari sampel tanah dan tomat busuk serta scapeling jamur untuk mengisolasi kapang yang tumbuh pada jaringan tomat busuk. Sampel praktikum ini berupa tomat busuk dan tanah. Tomat busuk dipilih karena kondisi pembusukan umumnya disebabkan oleh aktivitas mikroba seperti bakteri dan jamur, sehingga menjadi sumber yang kaya akan mikroorganisme. Sedangkan tanah digunakan karena secara alami mengandung keragaman mikroorganisme yang tinggi, mulai dari bakteri pengurai hingga Actinomycetes. Pemilihan kedua sampel ini memungkinkan kita mengamati perbedaan karakter koloni mikroba dari sumber organik dan lingkungan. Metode pour plate digunakan prinsip pengenceran bertingkat. Suspensi sampel tanah dan tomat busuk diencerkan secara bertahap untuk mengurangi jumlah sel mikroba. Dengan begitu, hanya beberapa sel yang berkembang dalam cawan, sehingga koloni tunggal dapat tumbuh terpisah. Pada praktikum ini, isolasi mikroorganisme dilakukan dengan metode pour plate. Langkah pertama, sampel berupa tanah dan tomat busuk dibuat suspensi dengan menggunakan larutan fisiologis steril. Suspensi ini kemudian diencerkan secara bertingkat, misalnya sampai pengenceran 10⁻⁻3, agar jumlah mikroba berkurang dan tidak terlalu padat saat ditanam. Dari masing-masing pengenceran diambil 1 ml suspensi menggunakan pipet steril, lalu dimasukkan ke dalam cawan petri kosong. Setelah itu ditambahkan sekitar 15 ml nutrien agar cair steril yang suhunya dijaga pada 45-50 derajat Celcius. Suhu ini cukup hangat untuk menjaga agar tetap cair, namun tidak terlalu panas sehingga mikroba tetap hidup. Selanjutnya, cawan digoyangkan secara perlahan membentuk angka 8 supaya sampel dan media tercampur merata. Setelah didiamkan, media akan memadat. Cawan kemudian diinkubasi pada suhu yang sesuai. Hasilnya, koloni mikroorganisme tumbuh menyebar, baik di permukaan maupun di dalam media. Koloni yang muncul secara terpisah dianggap berasal dari satu sel tunggal, sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan kultur murni. Media yang digunakan adalah nutrien agar, karena bersifat umum dan mampu mendukung pertumbuhan berbagai mikroorganisme. Komposisinya terdiri dari pepton sebagai sumber nitrogen, beef extract sebagai sumber vitamin dan mineral, serta agar sebagai pemadat. Kandungan ini cukup untuk menunjang pertumbuhan bakteri dan jamur dari sampel tanah maupun tomat busuk. Gambar ini menunjukkan hasil isolasi mikroorganisme dengan metode pour plate pada pengenceran 10⁻⁻5. Terlihat sejumlah koloni berbentuk bulat kecil berwarna gelap yang tersebar merata di dalam media nutrien agar. Koloni tumbuh terpisah satu sama lain, yang menandakan bahwa isolasi berhasil dan tiap koloni kemungkinan besar berasal dari satu sel tunggal. Selain itu, permukaan media tampak bersih tanpa adanya koloni asing yang menyebar tidak beraturan, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi kontaminasi pada cawan ini. Hasil ini menunjukkan bahwa teknik aseptik dan metode pengenceran bertingkat yang dilakukan cukup efektif untuk mendapatkan koloni terpisah.
Demikian presentasi laporan praktikum mikrobiologi acara 2 mengenai isolasi mikroorganisme dan enumerasi. Terima kasih atas perhatiannya.